kira-kira ada keterkaitan apa sih Pak antara kepemimpinan dengan manajemen? Bincang Mama UMK bersinergi untuk kemajuan. Selamat datang di podcast program studi Magister Manajemen Universitas Muria Kudus bersama dengan saya, Herlina Muriansa Putri. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik dengan judul The Change Leadership Follows the Dynamics of the Cultural System. Hari ini saya tidak sendiri, namun akan ditemani oleh narasumber yang akan mengulik dan mendalami tentang tema ini. Sedikit spoiler tentang narasumber kita pada pagi hari ini, beliau adalah dosen senior di program studi Magister Manajemen dan juga S1 Manajemen, memiliki background pendidikan yang sangat kompleks, S1 Manajemen, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Hukum, dan melanjutkan S2, S3 yang linear dengan manajemen. Ada yang udah tahu? Yaps, beliau adalah Dr. Andes Agus Sunarno Handoyo, SH, SPD, MM. Langsung saja yuk kita sapa beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Iya. Semoga selalu tetap semangat, walaupun usia udah tidak lagi muda, tapi semangat tetap harus dijaga ya Pak. Biar tetap muda. Bersemangat. Iya. Oke Pak, langsung saja yuk kita membahas topik kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan. Membahas tentang kepemimpinan, setiap orang adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri, karena mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Nah, ketika seseorang diberikan amanat untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, otomatis beban tanggung jawabnya juga akan semakin meningkat. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus memiliki kemampuan manajemen yang baik juga. Bahkan kepemimpinan ada mata kuliahnya sendiri ya Pak di Prodi MM. Dan itu menjadi pembeda antara mahasiswa yang mengambil mata kuliah di pemasaran ataupun di MSDM. Nah, kira-kira ada keterkaitan apa sih Pak antara kepemimpinan dengan manajemen? Jika memang ada, seperti apa manajemen yang dimaksud dalam konteks ini? Oke, saya akan melihat dari sisi fungsi manajemen. Iya. Jadi fungsi manajemen itu sudah banyak diketahui, banyak dipraktekkan. Jadi pada awalnya itu banyak dikenal fungsi planning, organizing, actuating, controlling. Itu banyak dikenal oleh masyarakat itu. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan. Maka saya mengambil temanya itu ya perubahan itu. Jadi perubahannya itu ada fungsi actuating. Jadi kalau dulu itu fungsi actuating itu lebih menekankan seorang manajer, seorang pemimpin itu bisa menggerakkan, mampu menggerakkan orang lain, mampu menggerakkan bawahannya, sehingga orang lain tadi bisa melaksanakan tugas sesuai tujuan bisnis atau tujuan organisasi. Nah, sekarang perubahannya yang perlu kita kenal, fungsi actuating itu sudah ada
perubahan-perubahan. Jadi fungsinya bergeser menjadi fungsi leading. Maka ada istilah leadership itu. Jadi leading itu fungsinya lebih memberikan inspirasi, memberikan motivasi, tidak sekedar menggerakkan kepada orang lain. Sehingga orang bekerja itu terinspirasi dari seorang pemimpin. Itu leading. Itu keterkaitannya manajemen dengan leadership. Nah, leadership itu sendiri sebetulnya itu melekat pada diri manusia. Jadi setiap orang itu pada hakikatnya sebetulnya memiliki jiwa kepemimpinan itu melekat pada pribadi. Nah, alangkah baiknya kalau seorang manajer itu juga memiliki ini jiwa leadership itu. Jadi ada keterkaitan, ada kesamaan, ada perbedaannya itu. Kalau manajer itu lebih pada jabatan kalau itu manajer. Saya kira cukup itu, Mbak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang fungsi manajemen. Ketika saya melihat seorang pemimpin itu, mereka itu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, kita singgung tadi ada change leadership, perubahan kepemimpinan. Karena memang seorang pemimpin dituntut untuk berubah. Seperti pernyataan dari Kenneth Blanchard dalam sebuah statement yang memang sangat terkenal, the key to successful leadership today is influence, not authority. Jadi memang seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang pemimpin yang bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan perubahan, bukan hanya sebuah kekuasaan saja. Nah, change of leadership, perubahan kepemimpinan itu apakah termasuk dalam gaya kepemimpinan, Pak? Iya. Kata otoriter tadi ya, itu juga salah satu leadership style itu, otoriter itu. Kemudian perubahan itu termasuk, justru itu saya tekankan. Jadi ada transformation process leadership style. Nah, jadi supaya mengikuti perubahan-perubahan itu, gaya kepemimpinan itu. Jadi gaya kepemimpinan tidak sekedar transformasi, tidak sekedar itu. Ada yang demokratik leadership style, ada yang otoriter tadi, ada yang visioner, ada ya visioner, demokratik sudah, ada visioner, ada servant leadership. Servant leadership itu pelayanan. Justru sekarang itu jadi pemimpin, jadi pejabat itu, pejabat pemerintah misalnya, itu lebih pada memperbaiki leadership style yang melayani tadi, melayani mas, dan itu sudah kelihatan. Jadi kalau perkembangan itu sudah kelihatan. Nah, supaya leadership style itu mengikuti perubahan-perubahan itu. Jadi, maka saya lebih menekankan pada transformation leadership style tadi. Jadi, itu harus kita lakukan pada masa-masa sekarang ini, perubahan sekarang ini dan yang akan datang. Karena dunia terus berubah. Itu, Mbak. Itu yang kepemimpinan atau leadership. Nah, di topik kita hari ini juga ada statement the cultural system, yaitu sistem budaya. Sebenarnya apa sih Pak pengertian dari budaya dan sistem budaya? Karena saya sebagai orang awam itu menganggap budaya dan sistem budaya adalah dua hal yang sama gitu. Tapi saya yakin pasti ada perbedaan pengertian itu. Iya. Jadi kalau pengertian, saya orang Indonesia ya, mengikuti pandangan orang Indonesia seperti Profesor Kuncoro Ningrat misalnya, lebih menekankan bahwa budaya itu sebetulnya istilahnya itu hasil cipta rasa karsa manusia. Jadi budaya itu ya lingkupnya itu, hasil itu ya hasilnya. Cipta itu proses transformasi tadi, transformation proses tadi, perubahan. Kemudian ada karsa, jadi hasil cipta rasa karsa itu idea, inputnya gitu loh. Jadi ada idea. Pengertian secara internasional sebetulnya juga itu, juga ada idea, ada proses transformation, ada hasilnya. Itu lingkup budaya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara sistem tadi ya, sistem budaya. Sistem itu unsur-unsurnya gitu loh. Unsurnya budaya itu apa? Itu dikenal 7 sistem. Yang pertama language system, itu sistem bahasa. Orang-orang bahasa itu yang
lebih memiliki kompetensi itu. Kemudian sistem sosial, hubungan masyarakat, kemudian fungsi pengetahuan, fungsi teknologi, sistem teknologi, kemudian ekonomi, economic system, sistem religi, kemudian sistem seni. Jadi ada 7 unsur itu, 7 sistem itu. Kalau kita bicara sistem itu. Iya. Terus bagaimana bisa dikatakan kalau The Change Leadership itu mengikuti perubahan sistem budaya, Pak? Iya. Seperti tema kita pada pagi hari ini. Iya. Jadi begini, kenyataan menunjukkan bahwa sistem budaya itu terjadi perubahan mulai dari sejarah zaman kuno dulu, zaman Yunani kuno kalau filsafat itu ya, itu sampai saat ini. Perubahan terus. Nah, leadership-nya itu supaya mengikuti itu. Iya. Jadi, apalagi yang mau ditanyakan, silakan. Apakah dari 7 sistem budaya itu memang harus direalisasikan dalam perubahan kepemimpinan atau hanya beberapa saja sih, Pak? Ya, tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Jadi perubahan sistem, misalnya bahasa berubah, leadership style-nya juga mengikuti itu, perubahan-perubahan itu. Tetapi kalau untuk magister manajemen saya mencoba untuk 3 sistem yang saya coba uraikan gitu. Iya. Yang pertama itu sistem ilmu pengetahuan, knowledge system. Jadi ilmu pengetahuan itu sejak zaman filosof dulu gitu ya, Yunani kuno itu ya, itu ilmu pengetahuan sampai sekarang itu berubah luar biasa ilmu pengetahuan itu. Sehingga saya memandang, jadi saya sejalan dengan pandangan bahwa kita melihat ilmu pengetahuan itu seperti pohon ya, pohon yang kuat gitu ya. Yeah. Jadi akarnya, kemudian pohonnya itu dasar filosofinya. Jadi filosofi itu lebih, kita itu mencintai kebenaran, mencintai kebijaksanaan, lebih ke situ. Ilmu yang berkembang itu ya untuk itu, untuk kebenaran, untuk kebijaksanaan manusia. Nah, kemudian tumbuh batang-batang, ranting-ranting dan sebagainya itu sampai terus berkembang terus itu ilmu pengetahuannya. Berbagai ilmu pengetahuan itu berubah, semakin maju itu. Nah, leadership style itu saya menekankan pada transformation proses leadership style. Jadi mengikuti perubahan itu. Jadi maksud saya itu dari sisi ilmu pengetahuan ya. Jadi tapi jangan sampai kehilangan batang yang besar itu ya. Jangan itu, karena filsafat itu tiang penyangga. Filsafat itu tiang penyangga ilmu pengetahuan. Sehingga orang belajar ilmu pengetahuan perlu juga belajar dasar-dasar filosofinya supaya bermakna bagi manusia. Nah, kemudian yang kedua tadi teknologi ya. Teknologi itu sebetulnya ada seorang tokoh ekonomi itu ya, Adam Smith. Nanti saya cerita saya kaitkan dengan ekonomi. Itu sudah memiliki pandangan ajaran ya tentang perubahan teknologi yang dikenal sekarang itu revolusi industri. Jadi istilah revolusi industri itu Adam Smith sudah mengajarkan tentang itu, Adam Smith itu. Jadi revolusi industri mulai dari 1.0 ditemukan mesin uap itu, kemudian listrik itu 2.0, kemudian komputer itu 3.0, kemudian komputer semakin canggih lagi teknologi sampai saat ini itu 4.0, dan nanti kita akan menuju 5.0. Nah, kenyataannya ketika ditemukan teknologi berubah itu juga perilaku manusia itu berubah juga. Dan yang menakutkan ketika bisnis senjata misalnya untuk perang itu menakutkan bagi manusia, karena itu bukan untuk kesejahteraan tapi untuk menghancurkan manusia. Tapi toh itu terjadi. Saya ambil contoh Perang Dunia Kedua.
Perang Dunia Kedua itu tahun 39 sampai 46 itu. Tahun 46 itu. Luar biasa dahsyatnya Perang Dunia Kedua itu antara kelompok Jerman, Jepang, Italia termasuk, kemudian sekutu itu Amerika, Inggris, Rusia termasuk itu. Cina masuk juga itu. Nah, bertempur begitu dahsyat. Itu menghancurkan manusia. Kalau itu terjadi sampai Perang Dunia III semakin menakutkan lagi. Itu perubahan-perubahan. Nah, leadership itu ya mengikuti perubahan itu. Jadi transformation leadership style itu jangan sampai dilupakan. Itu penting, itu mengikuti perubahan terus. Itu dari sisi teknologi. Kemudian 5.0 ya, itu mengingat perubahan teknologi ada dampak negatifnya seperti itu. Itu kemudian kita cita-citakan ada keseimbangan antara teknologi yang begitu pesat maju itu dengan manusianya, humanitiesnya, dan data yang akurat, bukan data hoax, data yang akurat. Nah, ini ada keseimbangan itu supaya manusia itu pada endingnya itu betul-betul bisa mencapai kesejahteraan. Itu teknologi. Nah, kesejahteraan umat manusia juga berhubungan dengan perubahan ekonomi. Saya masuk ke perubahan ekonomi. Oke. Jadi perubahan ekonomi itu begini, saya mulai dari sejarah ya, sejarah ekonomi. Karena banyak perubahan di sana. Perubahan ekonomi itu sejarahnya dari Aristoteles. Aristoteles itu hidup pada tahun 350 sebelum Masehi. 350 sebelum Masehi. Jadi ya sudah sebelum Masehi. Itu istilah oikos and nomos sudah mulai muncul pada saat itu. Itu sejarah awalnya. Kemudian sampai setelah Masehi ada tokoh yang namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu ekonominya sudah ada inspirasi dari ajaran agama itu, dari adat semakin baik. Jadi kegiatan ekonomi sudah mulai memiliki nilai bagi manusia. Tapi terus berkembang terus, itu ya, sampai Adam Smith. Sampai Adam Smith itu sekitar tahun 1776. Nah, ajarannya itu yang pertama adalah revolusi industri. Jadi revolusi industri itu sudah muncul sejak Adam Smith. Dan tadi sudah saya singgung tadi, terjadi sampai 4.0. Kita mau masuk nanti 5.0. Tapi sudah. Itu kemudian ada juga ajaran laissez-faire. Laissez-faire itu pandangannya Adam Smith itu begini. Yang namanya bisnis itu biarlah masyarakat, rakyat itu bisnis tidak usah dicampuri negara, tidak usah dicampuri pemerintah, bisnis itu ya bebas masyarakat. Tapi kemudian juga muncul kapitalisme, muncul liberalisme. Kapitalisme itu akhirnya karena masyarakat itu bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah, nanti yang pemilik modal kapitalis kan itu ya, itu yang menguasai ekonomi. Jadi orang kaya ya menguasai ekonomi gitu loh. Yang orang kaya tetap kaya, iya gitu, memang gitu. Bahkan fakta pada saat itu orang-orang kapitalis ini tidak hanya menguasai ekonomi, tapi juga menguasai kekuasaan. Nah ini, jadi yang jadi pemimpin negara ya orang yang mempunyai capital. Bahkan sampai saat ini bisa terjadi. Orang-orang yang bermodal besar itu yang bisa berkuasa kan, memang begitu. Nah, kemudian melihat kenyataan itu, ada beberapa tahun kemudian ada tokoh-tokoh juga seperti Marshall dan teori Keynes. Saya tertarik juga teori Keynes itu. Teori Keynes itu teorinya, ajarannya dia itu supaya ekonomi itu dicampuri oleh negara. Nah itu teori Keynes, dicampuri oleh negara.
kalau tidak dicampuri oleh negara nanti liberalisme tadi ya, ekonominya ada, liberalisme dari Adam Smith tadi, itu kemudian saat ini saja ya, harga minyak naik misalnya, harga telur naik, harga apalagi itu, harga bawang naik, semua bahan pokok, Pak. Iya, itu masyarakatnya kan goncang. Iya. Apalagi kalau tidak ada campur tangan pemerintah, jadi apa kita kan Iya, itu. Makanya pemerintah mengatur itu supaya masyarakat itu dalam kondisi sejahtera, tidak kesulitan ya, swasta. tidak dikuasai oleh para kapitalis itu. Iya. Maksudnya seperti itu. Prakteknya baik seperti itu. Jadi supaya sejahtera. Oke Pak, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan ya kalau seorang pemimpin itu bukan hanya menyuruh bawahannya, namun pemimpin itu harus bisa menerapkan atau memiliki keahlian manajemen seperti menggunakan fungsi manajemen itu sendiri. Dan pemimpin juga dituntut untuk bisa melakukan perubahan. Cukup bermanfaat sekali dan cukup kita membuka mata kita gitulah, membuka pemikiran kita tentang teori-teori baru Adam Smith yang mungkin kita masih belum mengerti kan. Dari Pak Agus bisa dijelaskan lebih detail. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan sama-sama juga knowledge-nya. Sehat selalu Pak. Sehat, semoga semuanya sehat. Ya amin. Makasih banyak Pak. Informasi tambahan bagi para penonton di Bincang Mahma, jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda di program studi Magister Manajemen Universitas Muria Kudus karena kami membuka pendaftaran sampai tanggal 12 Februari 2022. Jangan lupa mengunjungi web kita di www.mm.umk.ac.id atau bisa juga berkunjung ke Sekretariat Program Studi Magister Manajemen di Gedung Pascasarjana lantai 2. 1001 pohon beringin, 1000 malam terasa dingin. Integritas saja tidak akan menjadikan Anda seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas Anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin. Sekian dari saya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.